Yang kedua, di dalam program linear terdapat sebuah fungsi linear yang disebut fungsi objektif atau fungsi tujuan. Dan juga terdapat sebuah sistem pertidaksamaan linear yang disebut sebagai syarat atau batasan atau kendala. Masalah atau program linear adalah mencari nilai pengubah-pengubah yang merupakan anggota himpunan penyelesaian batasan. Nilai pengubah tersebut membuat fungsi objektif menjadi optimum, maksimum, atau minimum. Seperti itu. Nah, kemudian masuk ke materi. Sebelumnya kita mengenal mengenai linear atau garis ya. Saya buat sebuah garis seperti ini. Lurus, ini anggap garis lurus ya, miring ke kanan. Ini anggap garis lurus miring ke kiri. Kemudian ini adalah garis horizontal, ini adalah vertikal. Nah, anggap itu garisnya lurus ya anak-anak. Nah, kemudian ini adalah sebelah kanan kita ya. Ini sebelah kiri. Ini saya tulis di sini daerah kanan. Ya. Kalau ini kanan. Saya singkat ya. Kalau sebelah sini daerah kiri ya. Nah, kalau sebelah sini daerah kanan. Saya singkat karena tempatnya ya. Kalau sini adalah daerah kiri. Nah, di sini adalah daerah atas. Ya, ini adalah daerah bawah. Karena nulis di papan ini tidak mudah ya, perlu belajar. Mohon dimaklumi. Di sini adalah daerah kanan, ya. Di sini adalah daerah kiri. Nah, gunanya untuk apa sih? Nah, ini sepertinya tulisannya harus berubah warnanya ya supaya bagus. Pertidaksamaan yang sudah dibahas di kelas 10 mengenai tandanya apa saja? Tanda pertidaksamaan. Nah, ada tanda lebih dari sama dengan. Seperti ini ya. Kurang dari sama dengan. Kemudian ada lebih dari, ada kurang dari. Nah, untuk lebih dari sama dengan, himpunan penyelesaiannya ada di sebelah atau di daerah kanan. Ya. Dan garisnya biasa ya, tidak putus-putus. Nah, biasa, tidak putus-putus seperti itu. Kemudian, kalau tandanya kurang dari sama dengan, maka himpunan penyelesaiannya di daerah kiri. Ya. Dan garisnya garis biasa, tidak putus-putus ya. Nah, maksudnya gimana? Nah, di sini kalau ada kata sama dengan di sebelah sini, maka garisnya garis biasa, garis lurus seperti ini, ke kanan, ke kiri, horizontal, vertikal.
Akan tetapi kalau hanya lebih dari, maka himpunan penyelesaiannya di daerah kanan, dan garisnya putus-putus ya, putus-putus. Kemudian ini juga HP-nya, himpunan penyelesaiannya di daerah kiri. Nah, di daerah kiri dan garisnya putus-putus. Oke. Di daerah kanan itu identik dengan sebelah atas ya, kanan atau atas. Kalau kiri identik dengan bawah ya. Nah, jadi kalau di daerah kanan itu arsirannya sama dengan atas, kemudian kiri itu sama dengan bawah, seperti itu. Nah, untuk program linier, kalau HP ini kan identik dengan nilai X ya, nilai X. Sedangkan di program linier itu mencari daerah penyelesaiannya. Jadi, himpunan penyelesaian ini disebut daerah penyelesaian atau DP ya, daerah penyelesaian atau DP. Nah, kemudian setelah itu, untuk menentukan daerah penyelesaian atau arsiran suatu pertidaksamaan linier, syaratnya oke, kita tulis. Syaratnya apa? Nah, oke. Syaratnya X-nya harus positif. Kalau nulis IPA kan enak ya. Positif ya, X-nya harus positif. Maksudnya X-nya harus positif itu yang seperti apa? Nah, kalau misalnya ada sebuah persamaan coret ya, kenapa dia? Yang bentuknya persamaan yang bentuknya AX plus BY lebih dari sama dengan C ya. Nah, A ini adalah konstantanya harus positif. Kemudian untuk tanda yang di sini itu bisa positif atau negatif, itu bebas seperti itu ya. Nah, jika sebuah soalnya bentuknya min AX plus BY lebih dari sama dengan C, apa yang kamu lakukan ketika konstantanya negatif? Ini harus dikalikan dengan min 1 ya, dikalikan dengan min 1, maka hasilnya min kali min, maka tandanya sama plus ya, berarti jadinya AX plus jadi min BY lebih dari sama dengan min C. Nah